temuan dan fakta baru yang sangat mengejutkan tentang ijazah Pak Jokowi, guys. Ini adalah Khalisuddin. Beliau penulis buku Jejak Jokowi di Gayo, sebuah buku yang menceritakan kisah ketika Jokowi dinarasikan pernah bekerja di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Suatu waktu, dia bertemu dengan kepala desa, yaitu Kepala Desa Lumut, Kabupaten Aceh Tengah. Kepada kepala desa yang bernama Sukarjo, Khalisuddin menunjukkan sebuah foto. Foto ini berisi foto seorang anak muda, berkacamata dengan rambut gondrong. Khalisuddin kemudian bertanya, apakah Pak Sukarjo mengenal orang di dalam foto tersebut? Pak Sukarjo pun mengiyakan. Sukarjo bertutur, pernah bertemu dan berkenalan. Sukarjo mengenalnya sebagai seorang insinyur yang bekerja sebagai karyawan di PT Kraft Aceh. Namun ketika Khalisuddin bertanya, apakah Sukarjo tahu bahwa orang di dalam foto tersebut adalah Insinyur Joko Widodo yang saat itu sudah menjadi presiden? Sukarjo pun terkejut dan mengatakan tidak mungkin. Apa makna dari keterkejutan seorang Sukarjo? Menurut Khalisuddin, Sukarjo tidak tahu bahwa Presiden Republik Indonesia kala itu bernama Joko Widodo. Yang Sukarjo tahu bahwa presidennya bernama Jokowi. Dan wajah yang ditunjukkan oleh Khalisuddin yang dikenal oleh Sukarjo sebagai seorang karyawan PT Kraft Aceh, berbeda dengan wajah Jokowi. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana dan membungkam semua pihak yang sebelumnya mengatakan ijazah Jokowi adalah asli. UGM dan Polri pasti lagi pusing-pusingnya. Apalagi Jokowi, wah makin botak kayaknya. Harus pakai topi kemana-mana. Ini adalah Khalisuddin. Beliau penulis buku Jejak Jokowi di Gayo, sebuah buku yang menceritakan kisah ketika Jokowi dinarasikan pernah bekerja di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dalam proses penyusunan buku ini, Khalisuddin, sang penulis bercerita, suatu waktu, dia bertemu dengan kepala desa, yaitu Kepala Desa Lumut, Kabupaten Aceh Tengah. Kepada kepala desa yang bernama Sukarjo, Khalisuddin menunjukkan sebuah foto. Foto ini berisi foto seorang anak muda, berkacamata dengan rambut gondrong. Khalisuddin kemudian bertanya, apakah Pak Sukarjo mengenal orang di dalam foto tersebut? Pak Sukarjo pun mengiyakan. Sukarjo bertutur, pernah bertemu dan berkenalan. Sukarjo mengenalnya sebagai seorang insinyur yang bekerja sebagai karyawan di PT Kraft Aceh. Namun ketika Khalisuddin bertanya, apakah Sukarjo tahu bahwa orang di dalam foto tersebut adalah Insinyur Joko Widodo yang saat itu sudah menjadi presiden? Sukarjo pun terkejut dan mengatakan tidak mungkin. Apa makna dari keterkejutan seorang Sukarjo? Menurut Khalisuddin, Sukarjo tidak tahu bahwa Presiden Republik Indonesia kala itu bernama Joko Widodo. Yang Sukarjo tahu bahwa presidennya bernama Jokowi. Dan wajah yang ditunjukkan oleh Khalisuddin yang dikenal oleh Sukarjo sebagai seorang karyawan PT Kraft Aceh, berbeda dengan wajah Jokowi. Khalisuddin kemudian berdalih, bahwa lokasi Sukarjo di pedalaman dengan akses informasi publik terbatas. Dan disinilah kejanggalannya terlihat. Mari kita bongkar, tapi sebelumnya simak penuturan Khalisuddin penulis buku Jejak Jokowi di Gayo. Dari penulisan saya bukan bela Pak Jokowi ya, dari pengakuan rekan-rekannya. Dia jujur, nggak mau maaf. Ada diminta maaf atau ini dia jujur. Ya, dia jujur. Dari yang tertuang dalam buku Jejak Jokowi. Iya, pengakuan dari rekan-rekannya, bukan saya yang bilang. Oke, pengakuannya gimana sosok Pak Jokowi ini, Pak? Dia tidak seperti, malah ada yang narasumber saya nggak tahu. Dulu kan bukan Jokowi namanya, Joko Widodo. Jokowi kan setelah dia balik ke Solo dan jadi pengusaha furnitur. Ya, jadi di sini ada narasumber saya, salah seorang kepala desa ya, di salah satu kampung berbatasan dengan dari luas pedalaman ya, Lumut, Pak Sukarjo namanya. Jadi di situ ada camp KKA dulu. Jadi Pak Jokowi ke sana ya bersama rekan-rekannya, dinas mungkin kan, dinas lapangan. Jadi lama ngobrol dengan Pak Sukarjo ini, mungkin berjam-jam lah, ya kan. Pak Jokowi, menurut Pak Sukarjo, Pak Jokowi heran kenapa ada di pedalaman Gayo, di tengah hutan belantara, ada orang Jawa. Ini yang bingung Pak Jokowi. Jadi mereka akrab lah begitu cerita. Dan sewaktu saya mewawancari Pak Sukarjo, saya tidak bilang mewawancari tentang Jokowi. Saya tunjukkan foto lama Pak Jokowi, waktu bekerja di KKA ada nih, fotonya ada. Bapak kenal dengan ini? Oh ya kenal, tapi saya cuma ketemu sekali. Dia kerja di KKA Insinyur, di KKA. Lama ngobrol dan dia bingung kenapa ada orang Jawa. Itu yang paling ditanya, kenapa bisa orang Jawa. Dia tanya sama saya ya. Saya tanya ke Pak Sukarjo, Bapak kenal dia sekarang siapa? Enggak. Berarti nggak ada yang tahu wajah Pak Jokowi. Waktu ya, dia kan malu pedalaman ya, informasi kurang. Bapak tahu dia sekarang? Enggak. Dia presiden kita siapa Pak Jokowi? Inilah orangnya Pak. Mana ada? Dia dengan dada kaget dan agak emosi. Mana ada? Nggak mungkin. Begitu tampilan orang Pak Jokowi waktu itu. Berarti ada perbedaan tampilan Pak Jokowi dulu dengan sekarang? Iya, ada. Ya, perbedaannya boleh kita tunjukkan ke kamera Bapak? Bagaimana foto masa muda Pak? Ini masa muda ya, berkacamata, rambut gondrong, tinggi, seperti sekarang ya tentunya ya. Rambut agak gondrong, dan dia bersosialisasi dengan masyarakat. Membandingkan wajah foto seorang yang Sukarjo kenal sebagai seorang karyawan PT Kraft Aceh dengan wajah Joko Widodo yang jadi presiden, membuat Sukarjo kaget dan berkata,
Mana ada dia dengan dada kaget dan agak emosi. Iya. Mana ada, nggak mungkin. Dan menurut Halisuddin, Soekarjo kaget, tidak percaya dengan alasan ini. Malah ada yang narasumber saya nggak tahu. Dulu kan bukan Jokowi namanya, Joko Widodo. Jokowi yang kan setelah dia balik ke Solo dan jadi pengusaha furnitur. Maklum pedalaman ya, informasi kurang. Dan inilah kejanggalan dari penggalan cerita Halisuddin. Di awal, Halisuddin mengatakan bahwa narasumber yang dia ceritakan yang bernama Soekarjo adalah seorang kepala desa. Namun dengan dalih bahwa mereka berada di pedalaman, menurut Halisuddin, Soekarjo hanya tahu bahwa nama presidennya adalah Jokowi. Soekarjo tidak tahu bahwa Jokowi adalah singkatan dari Joko Widodo. Tentu saja ini sangat aneh. Apakah mungkin seorang kepala desa tidak pernah melihat foto presiden yang di bawahnya tertulis nama lengkapnya? Bukankah setiap kantor pemerintahan termasuk kantor atau balai desa diwajibkan memasang potret presiden dan wakil presiden? Atau apakah masih ada wilayah pelosok tanah air ini yang tidak ikut dalam ajang pesta demokrasi bertajuk pemilihan presiden, karena selama kampanye pemilihan presiden, baliho calon ada di mana-mana, atau setidaknya, terpampang di surat suara saat berada di bilik suara. Di kantor-kantor pemerintahan, foto presiden dan wakil presiden seharusnya dipampang, dan di foto itu jelas terlihat nama presiden dan wakilnya. Sangat janggal, jika seorang kepala desa tidak pernah melihat dan membaca nama lengkap presiden. Lalu, apa alasan yang paling realistis ketika Soekarjo yang tak lain seorang kepala desa, kaget ketika mendengar dari penuturan Halisuddin bahwa orang yang pernah dia kenal sebagai karyawan PT Kraft Aceh, seorang yang berkacamata, kumisan dan gondrong adalah orang yang sama dengan Presiden RI yang terpilih sejak tahun 2014? Satu-satunya hal yang paling masuk akal adalah karena wajah yang Soekarjo pernah kenal sebagai karyawan PT Kraft Aceh sama sekali tidak sama dengan wajah Joko Widodo yang sekarang. Secara tidak sengaja, penulis buku Jejak Jokowi di Gayo membuka sebuah tabir. Dari pedalaman Aceh, seorang kepala desa tidak percaya bahwa foto yang selama ini diklaim sebagai foto Joko Widodo yang bekerja di perusahaan PT Kraft Aceh sama dengan Joko Widodo yang pernah jadi presiden. Dan ini sama dengan pendapat yang dikemukakan mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Oegroseno SH. Oegroseno mengaku pernah bertemu langsung dan bertatap muka dengan Presiden Joko Widodo di tahun 2015. Namun Oegroseno yakin bahwa wajah itu berbeda dengan wajah di ijazah yang diteliti oleh Rismon Sianipar dan kawan-kawan, sebuah wajah kumisan, berambut panjang dan berkacamata. Ya, saya ketemu Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi ketika itu kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh ini mirip saya ini. SMP masih mirip nih, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Enggak mirip berapa sih? Enggak ada kemiripannya sama sekali. Mata saya loh, enggak tahu kalau mata saya salah enggak tahu. Kepala Desa Lumut, Soekarjo pernah bertemu langsung dengan orang yang berkacamata, gondrong dan kumisan yang oleh kubu Jokowi diklaim sebagai foto masa muda Joko Widodo. Dan Oegroseno pernah bertemu langsung, bahkan bertatap muka dengan Joko Widodo. Dan keduanya yakin bahwa wajah di foto jadul itu tidak sama dengan wajah Joko Widodo. Jadi, kesaksian Pak Rujito di PN Surakarta itu jadi seperti racun yang sangat-sangat mematikan bagi Jokowi. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana dan membungkam semua pihak yang sebelumnya mengatakan ijazah Jokowi adalah asli. UGM dan Polri pasti lagi pusing-pusingnya. Apalagi Jokowi, wah makin botak kayaknya. Harus pakai topi kemana-mana. Ini adalah sebuah fakta penjelasan yang sulit untuk kemudian bisa dibantah. Dan tekanan kepada pihak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya dan diperbandingkan antara ijazah di tahun 85 dengan ijazah Jokowi untuk kemudian dilihat ada watermarknya atau enggak. Itu pasti adalah sebuah tontonan yang sangat-sangat luar biasa, menarik perhatian banyak orang. Karena ya saya dalam prediksi saya itu nggak akan terjadi. Ya karena kalau memang ijazah Jokowi itu asli, sejak awal udah ditunjukin. Nggak perlu repot-repot seperti ini. Jadi kesaksian Pak Rujito itu semakin meyakinkan bahwa ijazah Jokowi itu ada masalah. Dan kita jadi paham kenapa sejak awal tidak ditunjukkan, sampai sekarang pun tidak ditunjukkan. Sampai sekarang pun kita nggak ngerti ijazahnya ada di mana dan masih misteri. Apakah ada di Solo, apakah ada di Polda? Ya karena kalau ditunjukin, pembandingnya bisa banyak sekali. Karena yang lulus di tahun 85 itu sebagiannya juga masih hidup sampai sekarang. Dan itu berbahaya atau akan merugikan Jokowi. Jadi akhirnya kita paham kenapa ijazah Jokowi itu tidak ditunjukkan, karena itu lebih mudah untuk dibuktikan sebagai yang tidak asli. Fakta baru yang sangat mengejutkan dan sangat mengagetkan kita semua. Di sini Pak Jokowi diceritakan bahwa Pak Jokowi pernah bekerja di sebuah perusahaan, yaitu di Nanggro Aceh Darussalam ya tepatnya. Dan ada seseorang yang pernah bertemu dengan Pak Jokowi. Saat ditanya apakah foto Pak Jokowi yang beredar di media sosial atau foto yang ada di ijazah Pak Jokowi itu benar seperti apa yang pernah dilihat seseorang tersebut, atau orang tersebut melihat Pak Jokowi saat bekerja di satu perusahaan tersebut, apakah sama Pak Jokowi tersebut dengan yang ada di foto ijazah? Ternyata
Orang tersebut mengatakan beda dan itu bukan Pak Jokowi ya. Jadi bukan Jokowi yang bekerja di sebuah perusahaan tersebut. Tentunya ini ya mengagetkan kita semua ya. Dan ada beberapa pihak juga yang mengatakan juga seperti itu. Seperti Pak Ugroseno juga mengatakan bahwa foto Pak Jokowi ini sangat berbeda dengan Jokowi yang ditemui saat bertatapan langsung dengan Pak Ugroseno Wakapolri ya. Jadi foto di ijazah ini berbeda dengan Pak Jokowi yang sebenarnya atau Pak Jokowi yang presiden gitu ya. Jadi ini tentunya menjadi sebuah polemik dan ada temuan-temuan baru ya. Hal-hal yang baru itu selalu muncul di kasus ini. Memang ini menjadi sangat pelik dan sangat jadi misteri ya tentang ijazah ini. Karena hingga saat ini masih saja terus dipermasalahkan dan ada saja temuan-temuan baru atau ada berita-berita baru gitu ya tentang kasus ijazah ini. Tapi yang menjadi mengagetkan ini ada beberapa pihak yang mengatakan memang benar bahwa Jokowi yang pernah ditemui atau yang pernah berhadapan langsung itu memang ada di foto ijazah itu sangat beda gitu ya. Memang berbeda gitu dan tidak mungkin kalau itu fotonya Pak Jokowi, katanya seperti itu. Seperti Pak Jenderal Ugroseno juga mengatakan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hal ini menjadi sangat panjang dan sangat unik ya kasus ijazah ini. Kita semua pasti bisa merasakan dan kita bisa juga mengasumsikan ya bahwa foto yang ada di ijazah Pak Jokowi yang selama ini beredar ya di media sosial itu sama atau tidak dengan Pak Jokowi yang menjadi presiden. Tentunya kita juga bisa mengasumsikan seperti apa. Dan di video tadi sudah dikatakan ya kenapa Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya hingga saat ini. Kenapa alasannya tidak mau menunjukkan? Itu mungkin ada beberapa alasan ya disebutkan. Atau memang jangan-jangan ijazah Pak Jokowi ini benar-benar bermasalah karena tidak mau menunjukkan ijazahnya. Memang bisa jadi ya ijazahnya itu bermasalah ya karena yang mudah saja, hal yang paling mudah untuk menunjukkan ijazah itu tidak ditunjukkan, malah membawa kasus ini ke ranah hukum dan sangat bertele-tele saat ini ya. Jadi panjang lebar kasusnya, ada beberapa orang yang dilaporkan ya. Kalau untuk menunjukkan ijazah aja kok sangat sulit, bahkan harus menempuh jalur-jalur hukum dan harus melaporkan masyarakatnya ya, karena Pak Jokowi ini kan menjadi presiden 2 periode dan orang yang dilaporkan ini pernah menjadi masyarakatnya itu ya. Kenapa harus dilaporkan dan kenapa tidak disudahi saja dengan cara yang sangat mudah dan sangat sederhana untuk menunjukkan ijazah? Itu kan hal yang paling mudah untuk ditempuh seharusnya dan tidak harus mengeluarkan biaya, tidak harus banyak pikiran, dan jika ijazah ditunjukkan itu masalah selesai dan tidak akan menjadi polemik yang sangat berkepanjangan. Akan tetapi kita semua jadi menilai kenapa harus melaporkan dan kenapa harus mengambil jalur ini dan mengambil langkah-langkah ini. Ada apakah sebenarnya, apakah memang sebenarnya manuver-manuver Pak Jokowi dengan cara seperti ini untuk ya dugaannya mengelabuhi masyarakat atau mengelabuhi orang yang tadinya menuduh ijazah Pak Jokowi ini palsu agar takut karena dilaporkan gitu ya dan dipidanakan gitu. Ya mungkin bisa jadi dugaannya seperti itu ya, karena mungkin dan dugaannya bermasalah ijazahnya sehingga harus melaporkan saja. Kalau dipidanakan orang tersebut akan berhenti dan tidak akan mengusut tentang ijazah. Tentunya seperti itu dengan laporan Pak Jokowi. Mungkin bisa jadi Pak Jokowi itu ya kalau dilaporkan biar mereka tidak membongkar tentang ijazah gitu ya. Karena jika Pak Jokowi ini ijazahnya terbukti palsu, tentunya kalau dibongkar-bongkar ya dan tidak dilaporkan, tentunya ini akan bermasalah dan akan naik ke persidangan atau akan ke pengadilan. Nanti akan terbongkar di situ ya jika tidak dilaporkan pihak-pihak dari yang menuduh tersebut. Akan tetapi setelah mereka dilaporkan, bukannya hal ini berhenti dan selesai, bahkan terus-menerus masih saja menjadi polemik dan masih menjadi permasalahan terus-menerus. Bahkan sering terjadi perdebatan-perdebatan di media sosial. Ini sangat
panjang sekali dan sangat-sangat serius sekali saat ini. Tidak akan ada berhenti-berhentinya dan tidak berhenti hingga saat ini. Ya, itu semua yang bisa mengakhiri sebenarnya ya hanya Pak Jokowi ya. Tidak ada lain selain Pak Jokowi yang bisa memberhentikan kasus ini atau berita-berita ini ya sebenarnya ya.